Shalom teman-teman. Shalom Jelita. Pagi ini saya akan menceritakan tentang keluarga saya. Keluarga saya masih utuh, papa mama saya masih ada, dan saya mempunyai 4 perempuan dan 2 laki-laki. Papa mama saya berada di kampung. Ayah saya bekerja sebagai petani, begitu juga dengan ibu saya bekerja sebagai petani juga. Keenam saudara saya itu belum ada yang menikah. Yang pertama itu namanya Mas. Dia di kampung hanya sebagai membantu keluarga saya. Yang kedua kakak saya yang nomor 1, dia sekarang kerja di Medan, di kantor. Yang ketiga saudara saya yang dia dan dia mencari-cari pengalaman dulu. Dan yang keempat saya sebagai pelajar di SMA ini. Dan yang kelima adik saya namanya Titi Nadia Pesaribu, dia sekarang sekolah kelas 5. Dan yang terakhir adik saya yang paling bungsu yaitu Advent Pasaribu, dia sekarang sekolah kelas 3 SD. Baik Jelita, coba tolong ceritakan pendapat yang Anda teladani dari kedua orang tua. Baik, terima kasih. Teladan atau sifat yang saya tiru dari kedua orang tua saya, sifat ayah saya itu orangnya pemarah dan juga bekerja keras. Puji Tuhan, bapak saya itu orangnya setia, selalu beribadah, tidak pernah lupa dengan ibadahnya setiap hari minggu. Begitu juga dengan ibu saya. Ibu saya itu orangnya sedikit keras, maksudnya keras itu dalam keluarga dan mendidik anaknya supaya anak yang bertanggung jawab, anak yang punya cita-cita ke masa depan. Nah, itulah maksud dari sifat mama saya yang agak sedikit keras, Bu. Lalu ibu saya orangnya penyayang, tentunya penyayang terhadap keluarga kami. Apalagi kami masih anak-anak belajar, tentunya orang tua kami memberikan kami motivasi dalam mendidik, dalam memberikan arahan yang baik terhadap kami anak-anaknya. Baik, jadi saya mau tanya, apa sih pengertian dari keluarga berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Baik, good ya. Selanjutnya boleh nggak Anda menjelaskan apa pendapat dari para ilmuwan yang mengatakan yang dapat menjelaskan tentang fungsi keluarga? Menurut para sosiolog, banyak fungsi dalam keluarga. Mungkin saya bisa menjelaskan tidak semuanya karena terlalu banyak. Yang pertama itu ada fungsi biologis. Fungsi biologis artinya yang berhubungan dengan pemenuhan gizi, yang memenuhi kebutuhan gizi keluarga secara fisik. Yang kedua yang bersifat sosialisasi. Yang bersifat sosialisasi ini adalah yang berhubungan dengan mendidik anak-anak. Selanjutnya ada fungsi religius. Fungsi religius yang berhubungan mendorong berkembangnya anggota keluarga menjadi insan-insan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan selanjutnya ada fungsi protektif. Fungsi protektif yang berhubungan dengan memberikan rasa nyaman terhadap keluarga, melindungi keluarga secara fisik dan psikologis. Fungsi rekreatif yang berhubungan dengan memberikan rasa nyaman, perlindungan kepada keluarga. Fungsi rekreatif yang berhubungan dengan memberikan rasa nyaman, perlindungan kepada keluarga. Keluarga inti yang yakni ayah, ibu, dan anak-anak. Sedangkan
keluarga besar, yakni sekelompok atau keluarga yang berhubungan ikatan darah seperti ayah, ibu, nenek, kakek, saudara-saudara lainnya seperti sepupu, paman, tante, dan lain sebagainya. Baik, anak dan gadis, boleh jelaskan dengan kita jika kita mengizinkan Kristus dalam menjadi kepala keluarga, kira-kira apa yang akan kita dapatkan? Terima kasih, Bu. Jika keluarga melibatkan Kristus sebagai kepala Keluarga, selanjutnya ada fungsi sosial. Fungsi sosial yang berhubungan dengan keluarga inti yang yakni ayah, ibu, dan anak-anak. Sedangkan keluarga besar yakni sekelompok atau keluarga yang berhubungan ikatan darah seperti ayah, ibu, nenek, kakek, saudara-saudara lainnya seperti sepupu, paman, tante, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada status sosial. Status sosial yang berfungsi mewariskan kedudukan status kepada anaknya. Baik, anak dan gadis, boleh jelaskan dengan kita jika kita mengizinkan Kristus dalam menjadi kepala keluarga, kira-kira apa yang akan kita dapatkan? Terima kasih, Bu. Jika keluarga melibatkan Kristus sebagai kepala keluarga, maka keluarga akan menerima berkat Tuhan yang meliputi kesehatan, kasih sayang, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, pengampunan oleh Tuhan. Tuhan mengajarkan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti Tuhan yang mengampuni kita sebagai orang Kristen. Karena pengampunan selalu membawa kedamaian, sejahtera, dan membuat hubungan keluarga lebih baik lagi. Dan yang ketiga, pembaharuan oleh Tuhan. Pembaharuan oleh Tuhan disebut juga dengan hidup baru, yang artinya manusia memulai kehidupan yang lebih baik lagi, yang berarti di dalam Kristus. Pembaharuan oleh Tuhan dapat kita rasakan dalam arah dan tujuan keluarga yang lebih baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Joyce, tolong sebutkan ayat hafalan kita materi yang berhubungan dengan materi tentang keluarga. Baik. Materi tentang keluarga itu tertulis di ayat Alkitab Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan.